Penumpang yang ke-31, kami tim Gembala menyampaikan kepada kita semua agar tetap bersukacita senantiasa walaupun hidup saat ini sulit. Kembangkanlah pengendalian diri, maka hidup akan lebih baik. Bebas dari kecemasan hanya bisa kita dapati saat kita membangun keakraban dengan Tuhan. Berpikir secara sehat akan menolong kita hidup lebih baik atau a better life. harapan dan doa kami Di ulang tahun yang ke-31 ini, Tetap semangat, tetap setia. Tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sajalah yang akan membuat kita kita lebih baik. Shalom jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita naikkan pujian pada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dialah tempat kita percaya dan berharap, Dialah sahabat kita. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku.
bersyaratku berada di sisiku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang setia. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa penyembahan kami. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi
Salam Jemaat GKPB Fajar Anugerah yang berbahagia. Saya dan atas nama Impact City Church of Philadelphia mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 GKPB MDC Fajar Anugerah. Anugerah Tuhan kiranya semakin bertambah-tambah untuk gereja ini, untuk gembala saudara Pastor Hendrik Ndun, untuk pengurus dan seluruh jemaat. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya di kesempatan yang sangat khusus ini untuk menyampaikan sebuah topik yang saya rasa sangat bagus sekali, yaitu Better Life. Walaupun saat ini kita berada dan merayakan ulang tahun gereja secara virtual, kita harus tetap semangat karena kehidupan yang lebih baik buat gereja ini dan untuk saudara sedang datang.
Nah, jika saya bertanya, apa yang saudara inginkan dari hidup ini? Kira-kira apa jawaban saudara? Jawabannya mungkin bisa beragam. Mungkin ada yang berkata, saya ingin hidup bahagia. Saya ingin hidup saya aman. Saya ingin memiliki keluarga yang bahagia. Saya ingin dicintai dan diterima. Jawaban-jawaban itu dapat disimpulkan sebagai a better life atau kehidupan yang lebih baik. Salah satu hal utama yang saya pikir kita dan semua orang lain di seluruh dunia sedang cari adalah kehidupan yang baik. Maksud saya, kita semua ingin memiliki rumah yang bagus, 1 atau 2 mobil yang bagus, liburan yang menyenangkan, anak-anak yang baik, teman yang baik, makanan yang enak, dan sebagainya. Siapa yang tidak menginginkan kehidupan yang baik? Wajar bagi kita bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari itu. Sudah pasti bahwa kita akan mencari kehidupan yang baik. Dan tidak ada yang salah dengan itu semua. Jadi sesungguhnya itu bukan pertanyaannya. Tetapi pertanyaan sebenarnya adalah, bisakah kehidupan yang baik benar-benar didapat? Saat ini, orang berpikir bahwa mereka memiliki hidup yang lebih baik karena mereka mempunyai uang, rumah, mobil, mainan. Jadi mereka berpikir hidup mereka baik-baik saja. Masalahnya, ada banyak bukti yang mengungkapkan bahwa semua hal itu tidak cukup. Contohnya, coba kita lihat banyak selebriti seperti Whitney Houston, Jimi Hendrix, Janis Joplin, dan John Lennon yang tampaknya memiliki semuanya. Semua yang dapat dibeli dengan uang serta ketenaran dan menemukan bahwa seolah-olah uang dapat membeli segala sesuatu. Tetapi akhirnya kita tahu bagaimana kehidupan mereka berakhir dengan sangat menyedihkan. Kita mencoba membangun hidup kita seperti yang dikatakan budaya kita. Dan ketika kita sampai di tempat yang kita pikir ingin kita tuju, kita menemukan diri kita tidak puas. Faktanya, kita sedang menaiki tangga kesuksesan hanya untuk menemukan tangga yang bersandar pada dinding yang salah. Kita hidup dengan banyak keinginan dan harapan. Misalnya kita berkata, jika saya dapat pergi ke satu tempat lagi, atau jika saya dapat melakukan satu hal lagi, jika saya dapat menikmati satu pengalaman lagi, atau jika saya dapat menghasilkan sedikit lebih banyak uang, maka hidup saya akan lebih baik. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik? Apa resep Tuhan tentang a better life? Nah, saya pernah melihat sebuah acara di ABC's Extreme Makeover. Di episode acara itu, mereka mengubah seorang punk rock wanita berusia 30 tahun menjadi seorang wanita yang cantik. Gadis itu memiliki rambut gimbal merah yang panjang selama 12 tahun. Wajahnya kelihatan sangar, ia memakai cincin di hidung dan sisipan inci di cuping telinganya. Proses makeover pun mulai dilaksanakan. Mereka lalu mengoperasi hidungnya, permak tubuhnya seperti sedot lemak dan lain-lain. Dan secara total mengubah gaya dan warna rambutnya. Dan yang luar biasa adalah memperbaiki telinganya. Dokter mengatakan bahwa cuping telinganya adalah tantangan terbesar karena dia memiliki lubang yang besar di bagian cupingnya. Jadi mereka harus memotongnya lalu menjahitnya kembali. Akhirnya melalui para pakar di bidangnya masing-masing, penggarapan makeover itu berhasil dengan baik sekali. Wanita yang penampilan sebelumnya kelihatan sangat sangar kini tampil menjadi wanita muda yang benar-benar cantik. Tapi sekali lagi, ada bagian yang paling penting yang terlewatkan. Apa itu? Saya kira kita semua tahu. Itu adalah pribadi batinnya, semangat yang ada di dalamnya. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai dengan yang keempat mengatakan perhiasanmu atau kecantikanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu atau kecantikanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Saudara, tidak ada salahnya mempercantik diri dengan pakaian, tatanan rambut, dan lain-lain. Tetapi jika kita mengabaikan batinia kita telah mengabaikan hal yang paling penting dari semuanya. Kita tidak boleh lupa untuk fokus kepada mempercantik manusia batinia yang tersembunyi ini. Apa yang kita lihat di depan cermin tidak abadi, tetapi kita memiliki semangat yang abadi dan kita perlu menyempurnakannya atau memberinya perubahan yang ekstrim. Apa yang menghalangi saudara menuju kehidupan yang lebih baik? Dengan hanya merubah luarnya saja, tanpa merubah manusia batinia, mindset kita, pola pikir, atau mentalitas kita, kita tidak akan sampai kepada kehidupan yang lebih baik yang sejati.
Jadi resep pertama for a better life adalah transformasi kehidupan batinia. Untuk mencapai a better life dimulai dari perubahan kehidupan yang dari dalam, bukan hanya makeover yang luarnya saja, tapi inside out. Barang siapa yang berada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru terbit. Ibarat mobil, jika mesin dan onderdil di dalamnya bermasalah sehingga membuat mobil tidak punya power dalam hal kecepatan, merubah bodi mobilnya saja menjadi baru tidak akan membuat mobil Anda akan menjadi atau berjalan menjadi lebih cepat. Jadi, better life dimulai dari transformasi kehidupan, dari perubahan hati, perubahan mindset atau pola pikir. Seperti yang firman Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Sekalipun saudara telah merubah kehidupan lahiriah saudara, misalnya saudara memiliki gelar, jabatan, uang, dan sebagainya, saudara belum mencapai kehidupan yang lebih baik jika karakter saudara payah, manusia batinia saudara berantakan. Maka kehidupan saudara bukan saja bermasalah, tetapi selalu akan menjadi masalah bagi banyak orang lain. Apa artinya kekristenan Anda jika Anda hidup tanpa pertobatan? Apa artinya pelayanan Anda jika Anda tetap melakukan hal-hal yang mendukakan hati Allah? Resep yang kedua, mengejar hal-hal yang esensi. Apa yang esensi bagi kehidupan Kristen? Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah hal yang utama dan esensial, hal yang menjadi prioritas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Setiap orang ingin mencapai kehidupan yang lebih baik, dan itu adalah hal yang wajar. Bahkan kita telah mencurahkan sebagian besar energi kita untuk menemukannya. Kita menghabiskan hari-hari kita untuk mendapatkan uang, kita menghabiskan malam dan akhir pekan kita mencari atau merencanakan cara baru untuk membelanjakan uang kita. Sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk beribadah atau membangun hubungan dengan Tuhan. Jarang kita sampai pada titik di mana kita tahu pasti bahwa kita memiliki kehidupan yang baik. Kehidupan yang lebih baik itu adalah jika kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Keluaran 20 ayat yang ketiga mengatakan jangan ada ilah lain. Yang Keluaran 20 ayat yang ke-8 berkata, dan ingatlah hari Sabat dan kuduskanlah. Jangan semata-mata hanya mengejar harta benda yang kita tidak akan bawa ketika kita mati. Tetapi kejarlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan itulah yang akan membawa saudara kepada kehidupan yang lebih baik, yang sejati. Saudara, tahukah saudara apa yang menarik? Ketika saudara berhenti memikirkan uang terlalu banyak dan mulai berpikir lebih banyak tentang hubungan kekal saudara dengan Tuhan, maka saudara akan menemukan bahwa masalah uang mulai hilang. Ada esensi lain yang hilang ketika kita begitu sibuk mencari uang. Kita mempunyai aktivitas dan jadwal yang begitu ketat sampai pada titik di mana kita merasa sulit bahkan untuk duduk dan makan malam bersama keluarga kita. Kita kehilangan seni percakapan. Kadang-kadang kita sebenarnya lebih memilih untuk berkomunikasi virtual lewat WhatsApp atau Facebook daripada dengan orang yang nyata di hadapan kita di dalam keluarga, sehingga kita dapat mengatakan apa yang ingin kita katakan tanpa harus membuang waktu kita mendengarkan ocehan orang lain di Facebook atau WhatsApp. Dan kemudian kita bertanya-tanya mengapa persahabatan menjadi lebih sulit dan mengapa tetangga kita tidak lagi saling mengenal dan mengapa anak-anak jarang terlihat bermain di luar. Apa yang telah terjadi? Bukankah kita berpikir kita telah menjadi atau menjalani kehidupan yang baik? Gaya kehidupan hari-hari ini telah membuat manusia semakin konsumtif. Kita telah mengkonsumsi banyak barang. Kita telah mengkonsumsi banyak hal dengan harapan menemukan kehidupan yang baik. Apa yang telah kita lakukan? Apapun itu, Tuhan memanggil kita untuk keluar darinya. Kehidupan yang lebih baik itu bukan semata-mata terletak kepada berapa banyak kita mendapatkan apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita juga memberi dan membagikan hidup kita atau membagikan kepada orang lain. Resep yang ketiga, butuh waktu untuk perubahan secara bertahap. Banyak orang mau semuanya instan, tetapi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, tentunya perlu waktu untuk secara bertahap berubah atau yang disebut dengan incremental change. Misalnya, Anda merasa tidak happy dengan berat badan Anda yang berlebihan.
Lalu Anda datang ke gym Anda dan Anda berharap dengan Anda datang dan mulai exercise sehari itu saja, lemak Anda terbakar habis dan Anda langsung mendapatkan berat badan yang ideal. Tidak mungkin terjadi. Atau Anda ingin ikut diet keto dan berharap hanya dalam sehari saja Anda akan menguruskan badan Anda. Pada dasarnya kita ini selalu tidak sabar. Kita ingin semuanya terjadi secara instan. Tetapi Tuhan mempunyai timetable sendiri untuk mewujudkan rencana-rencana bagi hidup kita. Dia tidak ingin terburu-buru. Kita seringkali tidak mau sabar. Kita ingin semuanya segera terjadi. Kita sekarang berada di masa pandemik, bahkan Indonesia sedang menghadapi gelombang kedua varian baru COVID-19 yang terlihat lebih cepat menular. Kita ingin semuanya kembali jadi normal. Tapi kita harus bersabar. Kita membutuhkan waktu untuk mencapai tahap itu. Saya punya keyakinan bahwa kita tidak akan terperangkap dengan sistem new normal, di mana cara bersalaman kita tidak lagi bersentuhan secara fisik, kita selalu menjaga jarak, atau kemana-mana kita harus menggunakan masker. Tetapi kita akan kembali ke normal. Bahwa nanti kita bisa lagi bersalaman dengan berjabat tangan secara real, bukan virtual. Bahwa nanti kita tidak perlu lagi untuk selalu memakai masker jika akan berpergian kemana-mana. Semua akan kembali ke normal. COVID akhirnya tidak lagi menjadi pandemik, tetapi endemik seperti flu biasa. Seperti sejarah ketika terjadi flu Spanyol di tahun 1918 hingga 1920 yang diperkirakan membunuh 100 juta manusia. Tetapi kemudian berangsur-angsur dan itu menjadi flu biasa. Namun sekali lagi semuanya perlu ada perubahan sedikit demi sedikit secara bertahap. Saya ingat peristiwa air bah dalam Kejadian pasal yang ke-8. Di ayat yang ketiga dikatakan, dan makin surutlah air itu dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Kita bilang saja Nuh dan keluarganya mengalami lockdown di dalam bahtera karena bencana banjir yang besar. Kata makin surutlah air itu serta berkuranglah air itu menunjukkan sebuah perubahan yang terjadi sedikit demi sedikit secara bertahap. Tuhan bekerja sesuai dengan timetable-nya sendiri. Dibutuhkan waktu selama 150 hari untuk menunggu banjir menjadi surut. Tidak terjadi secara instan. Nuh harus menunggu waktunya Tuhan. Demikian juga janji Tuhan buat Abraham. Usianya hampir mencapai 100 tahun ketika ia menerima janji akan mendapatkan keturunan. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-15 mengatakan, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Apakah Tuhan tidak bisa melakukan dengan segera? Bisa saja kalau Tuhan mau. Tapi Tuhan mempunyai timetable-nya sendiri. Demikian juga janji Tuhan untuk orang Israel menduduki tanah perjanjian. Bangsa Israel harus menghadapi banyak musuh seperti orang Amori, orang Kanaan, orang Het. Bisakah Tuhan langsung mengalahkan semua musuhnya itu dalam seketika itu juga? Tentu saja sangat bisa. Tetapi seperti yang telah tertulis dalam Keluaran 23 ayat yang ke-30. Kita baca, sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Tuhan melakukannya sedikit demi sedikit. Mengapa? Karena kita belum siap untuk menghandle keberhasilan yang akan kita peroleh. Kita belum siap menghandle kekayaan. Untuk itu Tuhan mau karakter kita bertumbuh dulu. Sebab jika tidak, jangan-jangan setelah kita diberkati, kita malah meninggalkan Tuhan. Kerohanian kita malah menjadi hancur. Kita malah menjadi lebih sombong. We are not ready to handle our success. Kita membutuhkan pertumbuhan karakter. Agar kita mempunyai kemampuan untuk menghandle berkat Tuhan yang akan kita terima. Contoh lain, Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Dikatakan di situ, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa yang mengumpulkannya sedikit demi sedikit menjadi kaya. Lihat, nasib orang yang ingin kaya melalui cara-cara korupsi, pada akhirnya hidupnya berakhir di penjara. Ada lagi yang ingin kaya dengan cara menang lotre, tapi bulan berikutnya apa yang ia cepat dapat sudah ludas semuanya. Dikatakan di situ easy come, easy going. Hidup yang lebih baik tidak bisa terjadi dalam semalam. Perlu proses dan perubahan sedikit demi sedikit. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-36 mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah,
kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tuhan telah merencanakan apa yang terbaik yang akan dilakukan terhadap hidup saudara. Tuhan telah memutuskan bagaimana memberkati hidup saudara. Tuhan telah memutuskan bagaimana membawa saudara ke tanah perjanjian. Tetapi Ia lebih tahu timetable yang tepat untuk saudara bisa sampai ke sana. Resep yang keempat, kita membutuhkan transformative faith. We need a transformative faith. Iman adalah jembatan menuju kehidupan yang lebih baik. Iman adalah untuk menjangkau masa depan. Faith is for the future. Iman adalah kemampuan melihat apa yang tidak dilihat di depan. We need faith to embrace our future. Kita membutuhkan iman untuk merangkul masa depan kita. Yesaya pasal 43 ayat 18-19a mengatakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Iman dimaksudkan adalah agar saudara tidak terperangkap dengan masa lalu yang penuh kegagalan dan kegelapan. Kita bisa berduka untuk kehilangan-kehilangan besar yang kita alami. Ada yang kehilangan anggota keluarga, khususnya dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan, kehilangan income, kehilangan investasi. Tetapi kita tidak boleh kehilangan fokus kepada apa yang Tuhan akan lakukan di fase berikutnya dalam hidup saudara atau hal-hal baru yang akan Dia lakukan. Dengan sukarela, kita ingin berada di bagian hebat yang akan Tuhan kerjakan di depan. Jika saudara memiliki iman, saudara tidak akan terperangkap di masa lalu saudara yang penuh trauma, kesedihan, dan kegagalan. Tapi saudara akan tetap memandang ke depan, memandang Yesus sang penyempurna iman yang akan membawa saudara kepada kesempurnaan. Seperti halnya saudara menyetir, jika saudara tidak melihat ke depan, tetapi saudara terus-menerus melihat ke belakang melalui kaca spion, saudara bisa tidak akan sampai ke tujuan. Saudara bisa menabrak dan hidup saudara bisa dalam bahaya. Perlu iman yang transformatif untuk saudara dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Seperti Abraham, karena iman akhirnya ia memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Karena iman wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun menemukan kembali pengharapan akan kehidupan yang lebih baik. Karena iman Bartimeus yang buta mendapatkan lagi kesempatan untuk restart kehidupannya menuju kehidupan yang lebih baik. Karena iman, orang yang lumpuh yang berada di pinggir kolam Bethesda selama 38 tahun mendapatkan kesempatan untuk memulai kehidupan yang baru yang lebih baik. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tapi mereka yang beriman, Tuhan akan memberi upah yaitu kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bagaimana dengan saudara? Nicholas Kili-Kili, seorang preman yang sangat ditakuti di Tanah Abang, merasakan masuk keluar penjara karena membunuh orang. Hidupnya bergelimpangan uang hasil dari premanismenya. Tapi apakah itu suatu kehidupan yang lebih baik? Hingga suatu saat karena overdosis, dia dilarikan ke rumah sakit. Di sana ia mendengar dokter berkata, hidupnya hanya sebentar lagi. Saat itu dia baru sadar bahwa dia belum menemukan a true better life. Ia berteriak kepada Tuhan untuk jangan biarkan dia mati, tapi beri kesempatan bagi dia sekali lagi. Sekarang, Nicholas Kili-Kili telah menjadi hamba Tuhan. Hidupnya diberkati dan menemukan hidup yang lebih baik. Hari ini, dengar baik-baik saudara. Tuhan mempunyai rencana yang sangat baik untuk masa depan saudara, sebab Dia mengasihi saudara. Bagi saudara yang sedang mencari kebenaran, dengan kasih saya mau buka rahasia ini, bahwa hidup yang lebih baik itu hanya ada di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengakhiri ibadah online pagi hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.